Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan tentunya kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, langsung saja kita lanjutkan materinya. Di sini tentang wangun drama Sunda. Ya. Oke ya anakku sekalian, Bapak mohon kalau ada hal yang penting silahkan dicatat ya. Jadi tidak cukup kalian menyimak saja, akan tetapi lebih bagusnya kalau ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan ya melalui Bapak, ataupun kalian mencatat hal yang penting ya, mencatat hal yang penting di materi ini. Baik, wangun drama. Wangun drama ini kita akan membahas tentang ciri khas ya drama di bahasa Sunda. Berikut sejarah-sejarah drama versi bahasa Sunda ya. Drama di Nahasana Sastra Sunda ngawengku sawatara rupa contona. Nah, jadi drama dari bahasa Sunda ini biasanya sih ada 3 ya. Silahkan dicatat. Yang pertama ada longser ya. Longsernya eta jenis teater tradisional Sunda. Jadi jenis drama longser ini ya, biasanya adegannya itu seperti teater ya, seperti teater. Namun dilihat dari kostumnya ya, kostum biasanya menggunakan ya pakaian-pakaian adat. Nah itu ya, itu longser. Pokoknya dari aksesorisnya ya, dari pakaiannya biasanya menggunakan busana tradisional Sunda. Itu longser. Ya. Terus yang kedua gending karesmen. Karesmen ya dibacanya. Gending karesmen. Nyaeta kesenian drama khas Sunda nu dialog-dialogna dinyanyikan sareng diiringi ku karawitan. Nah jadi jenis drama gending karesmen ini adalah jenis kesenian drama khas Sunda yang dialog-dialognya itu sambil dinyanyikan dan diiringi alunan musik tradisional seperti kecapi ya, atau kecapi suling ya. Jadi setiap adegan ya dalam drama tersebut biasanya ada ya, atau dialog-dialognya itu dinyanyikan ya, dan diiringi alunan musik tradisional seperti kecapi ya. Nah itu gending karesmen. Nah yang terakhir drama modern. Kalau drama modern biasanya ya busananya juga busana zaman now lah ya, busana zaman sekarang gitu kalau dilihat dari kostumnya. Terus kata-katanya juga walaupun Sunda tapi ada kata-kata yang campur ya, maksudnya kata-kata bahasa gaulnya lah begitu. Ada ya biasanya di drama modern seperti itu. Tentunya kostum dan settingan ya, settingan tempat ya dalam adegan tersebut biasanya ya mengikuti perkembangan zaman sekarang ya, itu drama modern. Baik, kita lanjutkan karena waktu kita tidak banyak. Bapak persingkat saja. Nah di sini ada longser mangrupa salah sahiji wangun drama nu jona tina teater rakyat. Sudah jelaskan tadi ya, longser ini biasanya tadi ya diambil dari teater rakyat. Longser mimitina mekar kurang lebih tahun 1915-an. Kalau dilihat dari sejarah ya, sejarah drama longser ini ya, itu sudah ada sekitar tahun 1915 ya. Turta ngalaman mangsa kajayaan kurang lebih dina mangsa tahun 1920 tepi ka 1960. Dan
terus ya berlanjut sampai 1960-an. Nah, terus tokoh nu kaitung populer dina ngahirukeun jeung mekarkeun longshare di antarana. Nah, ada beberapa tokoh ya perlu digarisbawahi atau dicatat. Tokoh zaman dulu ya yang sering bermain drama longshare itu biasa. Di sini ada yang pertama Bang Talil, Bang Soang, Bang Timbel, Bang Ciner, Bang Kayu. Nah, ini Bang Auk ya, yang Sumanta. Ini adalah tokoh-tokoh yang memerankan longshare pada zaman itu. Dina prakna pinterkeun longshare aya unsur-unsur tari, kawi jeung lakon. Dalam longshare juga sebenarnya sih ada seperti drama tapi diiringi diawali dengan tarian-tarian gitu kan. Terus ada juga sih yang seperti kawih ya atau dilagukan. Cuman nggak seperti gending karesmen. Kalau gending karesmen ini hampir 90% dialog-dialognya ya, 85% lah. Dialog-dialognya itu dinyanyikan. Nah, itu ya. Dan diiringi alunan musik. Lanjutkan dipintonkeun anak biasanya sok peuting di luar gedung, di buruan atau lapangan. Nah, di sini biasanya ya untuk drama-drama seperti longshare ya, terus gending karasmen ya, dulu itu di halaman atau di depan halaman rumah yang luas dulunya ya, diadakan suatu pagelaran yang tradisional lah ya, yang sifatnya nggak terlalu besar begitu ya. Akan tetapi di pagelaran tersebut tentunya ya sudah disetting artinya berdasarkan dari topik dan tema drama tersebut. Lanjutkan. Nah, oke. Sabda ronggeng beres menta dituluykeun ku pamain biasana pamain anu peranna bodor lalakon anu biasa dipitonkeun umumna diangkat dina kahirupan sapopoe masyarakat Sunda. Jadi ronggeng ya, ronggeng itu seperti tarian ya, tarian-tarian tradisional ya. Terus gending karasemen nyaeta pagelaran drama Sunda dialog tepatna tori kawikeun dibarengan gerak ibing tur dipirik ku tatabuhan gamelan. Nah, biasanya kalau gending ya, gending karasemen sebelum para tokoh masuk ke panggung ada intro musik dulu ya, dengan suara-suara gamelan. Nah, itu. Gending karasemen sok disebut oge drama suara meh sarua jeung opera dina hasana drama barat atau Eropa. Bisa dikatakan gending karasemen ini adalah opera ya. Nah, kiwari gending karasemen rea nu geus direkam kana kaset betaha. Upama rek dimintonkeun gending karasemen teh ayeuna mah teu kudu nyiapkeun waditra. Kawi atawa tembangna deui teu kudu dikawikeun ku pamainna. Cukup nuturkeun sora anu nyampak tina kaset deui. Nah, jadi intinya untuk gending karasemen ini 85% dialog-dialog itu dilakukan ya. Lanjutkan sedikit lagi. Pamain ukur cukup ku pepeta nyembungkeun ekspresi jeung blocking pindah-pindah tempat di panggung. Nah, jadi biasanya para pemain ya, di dalam gending karasemen ini ekspresinya itu memang benar-benar harus sesuai ya dengan tema drama tersebut. Itu pastinya ya. Terus ada juga yang unik di sini jeung blocking pindah-pindah tempat di panggung. Nah, jadi uniknya ini si para tokoh dia suka pindah-pindah panggung. Pindah-pindah panggung itu maksudnya bukan panggungnya pindah ya, tapi tokohnya itu suka bergerak ke kiri, ke kanan, ke samping begitu ya. Jadi penguasaan panggung itu. Jadi tidak diam di satu tempat itu para tokohnya itu. Oke.
Dan yang terakhir adalah drama modern, ya. Kalau drama modern ini ya kebanyakan ya teater modern. Ya tentunya ya kata Bapak juga settingan terus kostum-kostumnya juga pasti busana sekarang, ya. Nah jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya pembahasan tentang Wangun Drama. Jadi intinya kalian tolong ini dicatat ya 1, 2, dan 3. Terus kalau ada hal yang penting dicatat yang pentingnya saja ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.